di-record lagi. Saya Abati. Ya, baik, silakan. Menurut diskusi dari saya, Tania, Astri, dengan Alia tadi, kami berencana untuk memproduksi secara besar-besaran baju adat yang digunakan sebagai tari persembahan, yaitu baju kurung, dengan memodifikasinya sedikit agar lebih modern, dengan tanpa meninggalkan nilai budaya yang ada di dalam baju tersebut, sehingga orang-orang bisa memakainya. Baik, terima kasih Tania. Tetapi sekarang Abati akan mengelaborasi. Pertanyaan terbukanya adalah, tadi dikatakan mau memodifikasinya. Oke. Nah, sekarang ada nggak yang mau menanggapi? Walaupun Tania belum begitu jelas, dimodifikasinya bagaimana misalnya. Ada nggak yang mau menanggapi? Apakah boleh itu dimodifikasi dalam artian karena itu adalah warisan budaya? Ingat ya, secara hukum norma agama itu tidak haram memodifikasi yang sifatnya budaya asal tidak bertentangan dengan norma agama, bahkan mungkin lebih modern gitu. Nah, tetapi siapa tahu ada yang punya pemikiran. Misalnya begini, tepak siri tadi. Misalnya dimodifikasi yang tadinya persegi 4 menjadi bulat misalnya. Atau pakaian-pakaian adat. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Siapa tahu nanti ada yang menanggapi ya. Kalau nggak ada yang menanggapi ya kita lost. Yang kedua, memproduksi secara besar-besaran. Sebut saja misalnya pakaian adatnya. Kira-kira bagaimana potensi marketingnya? Karena apakah itu tidak identik dengan, wah ini suka digunakan, ini digunakan dalam upacara-upacara adat. Nah, apakah kalau menggunakan pakaian seperti itu, ada nggak kira-kira animonya, keinginan masyarakat untuk membeli? Oke, dua itu dulu ya. Silakan, ada yang menanggapi. Satu, pendapat dari siapa tadi? Abati lupa tadi. Siapa nama? Tania. Tania Tatra, ya. Silakan, ada yang menanggapi? Satu, Zahra Salsabila, apa masuk atau apa ini? Nggak ada nampak orangnya. Dua, tiga, oke, tidak ada yang menanggapi. Kalau tidak ada yang menanggapi, berarti masih dalam proses diskursus kita, ya, masih dalam pemikiran. Sekarang pertanyaannya adalah siapa lagi dalam diskusi antum tadi berkembang memproduksi apa lagi? Silakan. Mengenai jadwal, coba nanti kita klarifikasi untuk minggu depan ya, supaya jelas. Sekarang ya sudahlah dulu, yang sudah-sudah. Ya, hasil diskusi yang lain, kelompok lain? Pertanyaan Abati sama Tania tadi, Tania Tatra. Antum tadi bisa bertiga itu bisa berkomunikasi. Mana Tania? Ya, Abati. Bisa berkomunikasi antum tadi dengan kelompoknya? Bisa. Itu hasil diskusi kami bertiga. Diskusinya melalui suara atau melalui chat? Chatting? Melalui chat atau melalui suara? Maaf, Abati, jaringan saya agak bermasalah. Nggak, kedengaran nggak suara Abati? Astri?
Apa yang mau Ya, antum sampaikan? tadi itu diskusinya melalui Zoom juga Abati, dari yang Abati bagikan itu. Jadi bicara gitu. Iya Abati. Ya, jadi bagus juga karena tidak terdengar oleh kelompok lain, nggak terdengar. Jangankan kelompok lain, oleh abadi juga. Tapi itunya dibuka itunya. Apa namanya? Kameranya, Eh, voice, ya, noise-nya di speakernya dibuka. buka Abati. Tapi kalau dibuka harusnya kedengaran oleh abadi ya. Tapi dibuka ya tadi ya. Dibuka tidak terdengar oleh yang lain karena ini kan masih uji coba aja dulu gitu. Oke lah, baik. Terima kasih. Baik. Yang lain ada kelompok lain? Produk kerajinan yang tangible, yang berupa fisik, apa yang bisa antum buat terinspirasi oleh warisan budaya non-benda, yaitu tari persembahan misalnya. Itu yang didiskusikan. Tadi udah ada jawaban dari kelompoknya Astri ya. Memproduksi, memperbanyak misalnya dimodifikasi dari untuk pakaian. Walaupun ini nanti perlu ada diskusi lebih lanjut. Apakah kira-kira pemasarannya? Nah, sekarang coba antum berpikir yang relatif sederhana. Bahkan bisa antum buat dalam waktu atau dalam saat ini pun berupa produk kerajinan apa. Inspirasinya dari budaya, warisan budaya non-benda tersebut. Silakan. Ayo silakan, ada lagi? Abati hitung, 1. Ada Abati. Ada? Ada Ya silakan, 1, 2, 3, ayo silakan, siapa? Adinda Abati. Nggak, suaranya yang keras? Adinda Abati. Adinda, ya silakan. Buat suatu kreativitas seperti gantungan kunci, tapi mainannya tuh dari kayak tepak siri atau dari pakaian miniatur dari tarian persembahan gitu. Gantungan kunci. Coba ulangi. Gantungan kunci yang mainannya itu terbuat dari miniatur tepak siri atau pakaian adat dari persembahan, tapi dalam bentuk miniatur. Ya, itu adalah ide yang sangat cerdas sekali, Ananda. Gantungan kunci itu tidak mengenal tidak mengenal wilayah, tidak mengenal adat. Semua orang butuh gantungan kunci. Gantungan kunci bisa dijadikan sebagai cenderamata bagi para pengunjung yang datang misalnya ke Riau khususnya. Bahkan bisa disebarkan bukan hanya secara nasional, bahkan bisa secara internasional. Itu Ananda. Relatif kecil, relatif sederhana, relatif bisa dibuat oleh antum pun. Bagaimana berarti membuat gantungan kunci itu kan, bukan dari sisi permodalan, tapi dari sisi keahlian. Kita akan belajar nanti, yaitu manajemen produk. Belum tentu kita yang membuat. Apalagi di sini, antum kenal satu tempat di Pekanbaru khususnya, di daerah mana yang membuat kerajinan-kerajinan itu? Antum tahu? Di jalan apa? Dekat Masjid Raya An-Nur. Hang Tua. Bukan Hang Tua, di Hang Tua nggak ada.
Itu yang tempat kerajinan tuh. Nah, di mana? Jalan Pangeran Hidayat. Di sana tempat produk-produk Anda. Kita bisa kerjasama. Yang jelas antum adalah sebagai manajernya. Makanya PT Emas, ya, Practical Training, Entrepreneurship, Management Actuality for Sustainability itu dilatih manajerial. Di antaranya adalah manajemen produksi. Ahlinya belum tentu. Jadi antum suatu saat itu harus menjadi seorang manajer. Belum tentu menjadi seorang expert, ahli. Tetapi bagaimana antum memanage, artinya ya ilmu dan seni mengelola potensi-potensi orang, Ananda. Dan dari sana antum bisa menghasilkan benefit, ya, berupa finansial marginnya, oke, atau keuntungan. Mudah, Ananda. Nanti kita akan ajarkan. Baik. Sekarang 5 menit aja lagi. 5 menit lagi. Masih ada yang masuk. 4 orang. Sekarang antum yang punya buku, buka bukunya yang ada kaitan dengan perhitungan-perhitungan. Yang tidak ada, coba dibuka catatannya saja dulu. Dan Abati akan buka apa ya? Di sini, di whiteboard aja. Mana ini? Oke. Akan kita pelajari tentang beberapa istilah perhitungan biaya usaha kerajinan budaya non-benda. Ya, tapi karena waktunya sedikit lah ya, Abati hanya batasi 5 menit aja lagi, kurang lebih. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Ya. Sorry, mana ininya? Nggak muncul. 1. Biaya bahan baku. Oke. Apa yang dimaksud dengan biaya bahan baku? Biaya bahan baku. Modal usaha. Modal usaha. Ya, semuanya juga modal usaha. Modal usaha mencakup seluruh modal. Karena usaha, biaya bahan baku secara spesifik berupa apa? Ya, nilai. Gunakan untuk membeli bahan baku atau bahan Ya. dasar. Ya, bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, ya, untuk diolah. Ya. Jadi biaya bahan baku itu adalah ya biaya bahan untuk membuat sebuah produksi, oke, yang akan diproses menjadi produk jadi. Artinya ya bahan yang ya itu biayanya. Contoh tadi gantungan kunci. Tentukan dulu bahan bakunya dari apa. Gitu. Apakah misalnya antum mau membuat bahan bakunya dari sebut mika misalnya ya, atau dari kayu misalnya, ya bahan kayu. Nah itu kemudian juga nanti di sana ada menyangkut tentang nanti ada uraiannya. Misalnya sekarang kalau dari kayu, kemudian ada sablonnya, ya, bla 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 bla, itu bahan baku. Nah itu harus apa namanya itu dihitung nanti bahan bakunya berapa. Gitu. Kemudian yang kedua, ini kita mengenal awal aja dulu, istilah aja dulu ya. Nanti kita akan terus menerus kita akan mempelajari ini ya sampai 1 tahun sampai 3 tahun antum akan terus bayangkan bagaimana antum tidak akan menjadi seorang pengusaha, wirausahawan karena antum akan terus belajar ya, terus menerus belajar tentang perhitungan-perhitungan. Oke, yang kedua adalah sekarang antum dikenalkan dulu dengan beberapa istilah, 3 istilah aja pada hari ini. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga
kerja langsung. Ya, biaya tenaga kerja langsung. Apa yang dimaksud dengan biaya tenaga kerja langsung? Coba antum yang membuka referensi. Biaya untuk membayar upah karyawan. Bukan itu berarti. Kurang tepat. Kurang tepat. Karyawan apa maksudnya di sana? Kurang tepat. Besarnya nilai gaji dan upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Coba dibahasakan dengan bahasa sendiri. Apa itu biaya tenaga kerja langsung? Upah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk. Ya, betul. Itu di dalam referensi seperti itu. Dalam pembuatan. Jadi yang langsung membuat produk itu. Bukan tenaga kerja misalnya administrasi, bukan misalnya seorang manajer, bukan manajer pemasaran, bukan manajer promosi, bukan. Jadi tenaga kerja atau bukan juga cleaning service, bukan. Tapi adalah tenaga kerja yang langsung membuat produk tersebut. Oke? Nah, terus kemana tadi tenaga kerja yang lain? Ada yang dimaksud dengan biaya overhead. Oke? Biaya overhead. Ayo, cari apa itu biaya overhead? Overhead apa? Overhead. Overhead cost apa? Semua biaya produksi. Belum tepat, belum. Biaya tambahan yang lain atau biaya yang untuk lain-lainnya selain dengan proses produksi. Produk produksi. Oke lah, baik. Jadi kalau begitu, coba antum lihat. Nih, biaya bahan baku, ya, ditambah dengan biaya tenaga kerja, ini yang disebut biaya produksi. Nomor 1, nomor 2 ini ada biaya produksi. Biaya overhead di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Itu biaya overhead tuh. Nah sekarang, kira-kira mencakup apa saja biaya overhead itu? Di antara mencakup apa saja? Di antaranya. Yang jelas di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kerusakan alat bisa, berarti? Bisa. Yang disebut penyusutan. Penyusutan alat. Ya, penyusutan alat. Jadi alat itu tidak selamanya bagus. Terus apa lagi? Periklanan, Pembayaran sewa. Iklan bisa. Promosi iklan bisa. Apa lagi? 2-3 menit lagi lah. Ayo. Sebelum duhur nih. Transportasi ya, Bati. Apa? Transportasi. Asuransi. Transportasi. Oke, transportasi boleh. Tidak ada masalah. Transportasi. Karena semua menyangkut. Menyangkut. Pokoknya di luar itu overhead itu. Apa lagi? Ya. Marketing. Kan marketing itu perlu. Apa lagi? Gaji. Gaji. Apa lagi? Pembayaran sewa. Apa? Apa tadi? Pembayaran sewa. Sewa apa? Pembayaran Sewa apa? sewa tempat. Kalau gedungnya sewa, ya sewa tempat boleh. Sewa gedung. Kalau punya sendiri, masuk kemana? Kalau punya sendiri? Hah? Tagihan listrik. Kan tidak perlu sewa.
Kalau punya sendiri kemana masuknya? Hah? Kan tidak perlu sewa. Pembayaran listrik. 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 Ah, iya. Tapi tidak menjawab itu. Sebentar dulu, mana ini? Apa ini enggak ya? Bentar. Aduh. Recordnya mana recording? Recording. Oke, listrik tadi. Udah nggak bisa di sini. F, G. Listrik. Tapi pertanyaan Abati, kalau tidak sewa, masuknya kemana? Kalau tidak sewa tempat? Pemeliharaan gedung. Ya, betul. Penyusutan alat atau pemeliharaan gedung, ya. Pemeliharaan dan penyusutan. Ya, kalau pemeliharaan semua ada. Pemeliharaan itu apa? Maintenance, ya, maintenance. Oke. Dan sebagainya. Ananda sekalian, akan kita lanjutkan insya Allah minggu depan, dan masalah waktu coba aja dikomunikasikan. Ya, sebenarnya yang benar itu yang mana jadwal ini. Oke. Yang benar yang mana jadwal ini. Dikomunikasikan aja. Ini di-save dulu. Baik, Ananda. Abati adai sampai di sini. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Aku udah Kemudian baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mula stiker lo?